Novel audio Pagoda Pancer ke-35. Dengan judul Langit di Atas Lembah Neraka Malam. Semua orang di klan Huangquan, dengarkan perintahmu dan tangkap semuanya untukku. Gadis kecil dengan pakaian warna-warni itu terlihat muda, tapi dia jelas memiliki banyak kekuatan. Banyak orang berwajah hantu dan raksasa api hantu kembali melancarkan serangan sengit. Hei, kecil, caramu memerintah orang lain sangat lucu. Istana Qian Luo Qianqiu bergegas keluar dengan pedang bergagang panjang. Qiang. Dia memutar pedangnya, mengangkat lengannya, dan pedang api biru keluar. Teknik pedang menelan bintang, cedera langit. Pedang yang menyala itu seperti gelombang pasang dan air terjun. Gemuruh. Kemudian, raksasa api hantu yang memegang kapak perang bergegas ke depan Luo Qianqiu seperti binatang buas yang marah. Kapak tempurnya jatuh dan menebas lawan dengan kekuatan membelah huasan. Sebuah cibiran muncul di wajah Luo Qianqiu, benda ini berada di alam psikis tingkat 8 atau 9. Bagaimana ia bisa bersaing denganku di alam markis? Sesaat sebelum kapak perang mendarat, Luo Qianqiu melompat dan melayang ke udara. Tanah meleduk, dan kawah besar tercipta. Raksasa api hantu itu melewatkan satu pukulan dan hendak menyerang lagi, tetapi Luo Qianqiu tidak memberikannya kesempatan ini. Dia mengayunkan pedangnya ke udara, dan roda roh biru tiba-tiba muncul di luar. Segera setelah itu, roda roh biru seperti nyala api yang menyala-nyala. Aura, penuh keagungan. Luo Qianqiu menyerang ke depan dengan pedang besarnya, dan roda spiritual api segera berputar mengelilingi pedang lebar itu, dan kemudian berubah menjadi duri api dan bergegas menuju raksasa api hantu. Teknik pedang menelan bintang, kerucut api hitam. Detik berikutnya, duri cahaya menyala yang diubah oleh roda roh biru itu seperti kerucut cahaya tembus pandang, langsung menembus tenggorokan raksasa api hantu itu. Wow, raksasa api hantu itu membeku di tempatnya. Seluruh badannya gemetar dan tidak bisa mengangkat kapak raksasa di tangannya. Hahaha, Luo Qianqiu tertawa terbahak-bahak, dan berkata dengan bangga, terlalu lemah. Qiang. Kepala raksasa api hantu itu segera terbang keluar, dan badan besarnya jatuh seperti dinding, memercikkan awan debu. Melihat Luo Qianqiu membunuh semua orang, Su Chongyun dari klan Tiangu tidak menunjukkan kelemahan apapun. Cambuk angin dan guntur di tangannya seperti petir yang meluas tanpa batas. Kemanapun perginya, orang-orang berwajah hantu itu dipukuli hingga berkeping-keping. Su Chongyun berada di langit. Status klan Gu cukup tinggi. Statusnya tidak akan lebih rendah dari murid sejati klan Piao Miao. Dibandingkan dengan pedang ganas dan api ganas Luo Qianqiu, keterampilan bertarung Su Chongyun lebih indah dan mewah. Guntur bergerak ribuan mil. Dentang. Suara angin dan guntur memekakkan telinga. Cambuk panjang di tangan Su Chongyun seperti ular petir, menusuk dada lebih dari selusin pria berwajah hantu satu demi satu, dan kemudian bergegas ke depan raksasa api hantu. Patung ini raksasa api hantu memegang perisai di satu tangan dan tombak pendek di tangan lainnya, dengan api hijau menyala di matanya. Menghadapi Razer yang datang, ia mengangkat perisainya tanpa ragu-ragu. Ular petir yang berubah dari angin dan cambuk petir menghantam perisai secara langsung, dan jaring petir yang indah tiba-tiba meleduk di udara. Cici. Jaring guntur yang meleduk dengan cepat terpisah dan menutupi seluruh badan raksasa api hantu. Raksasa api hantu itu dilumpuhkan oleh kekuatan guntur dan kilat dan tidak bisa bergerak. Segera setelah itu, Su Chongyun menembakkan seberkas cahaya. Sinar cahaya terbang ke alis raksasa api hantu itu dan dengan cepat masuk. Selanjutnya, garis-garis aneh muncul di badan raksasa api hantu, dan bahkan rongga mata yang terbakar dengan api hijau berubah menjadi merah aneh. Sekarang, saatnya menonton penampilanmu. Su Chongyun tersenyum bangga. Segera setelah dia mencabut cambuk angin dan petir di tangannya, raksasa api hantu yang memegang perisai dan tombak pendek benar-benar menyerang ke arah rekannya. Perisai berat itu hancur, dan daging dan darah dari 3 atau 4 pria berwajah hantu terbang di tempat. Dengan tusukan tombak pendek, beberapa pria berwajah hantu ditembus melalui dada satu demi satu. Melihat raksasa api hantu yang dikendalikan, gadis kecil dengan pakaian bermotif bunga di belakang medan perang tidak bisa menahan cemberut. Apa yang ditembus Su Chongyun ke dalam badan raksasa api hantu itu jelas merupakan serangga Gu. Pihak lain menggunakan serangga Gu untuk mengendalikan raksasa api hantu dan berbalik untuk menyerang gerbang dunia bawah. Langit di atas lembah neraka malam. Yuhai Tianjiao,
Sui Yuiwe, cantik dan halus, transenden, dan dia mengendalikan Sangqing Lingluan seperti makhluk abadi yang mulia. Sangqing Lingluan mengeluarkan raungan yang panjang dan keras, dan ia membuka mulutnya dan menyemburkan pilar cahaya biru satu demi satu. Sinar cahaya menghantam kerumunan di gerbang Huangquan, menyebabkan ledukan dahsyat satu demi satu. Hus, hus, hus. Tiba-tiba, deru angin kencang datang dari sekitar Sui Yuanyu. Saya melihat hujan anak panah terbang ke arah saya. Raut muka Sui Yuanyu tenang, dia tidak panik sama sekali, dan roda roh biru muncul lagi di luar badannya. Bas! Roda roh berputar, bergoyang dengan cahaya terang. Kemudian, roda roh berubah menjadi dinding silinder udara. Anak panah itu mengenai dinding udara dan semuanya terpental. Namun, pada saat ini, lebih dari selusin pria berwajah hantu muncul di sekitar Sui Yuanyu. Orang-orang berwajah hantu ini juga mengendalikan burung-burung ganas yang sedang terbang, dan tunggangan mereka adalah burung nasar yang besar. Ada burung nasar yang berkepala 2, ada yang berkepala 3, cakarnya yang tajam seperti duri, dan gerakannya sangat cepat. Jangan mengira tidak ada yang bisa kamu lakukan di langit. Salah satu pria berwajah hantu itu mencibir. Bunih. Lalu, mereka menyerang Sui Yuanyu dari segala arah. Namun, Sui Yuanyu mengangkat tangan gioknya dengan tenang, dan pada saat yang sama, labu giok yang tergantung di pinggangnya jatuh ke telapak tangannya. Sui Yuanyu berpikir, dan labu giok itu mekar dengan pola yang indah. Segera, semburan energi spiritual yang kuat terpancar, dan asap biru melayang dari labu giok. Asap tersebut terpisah menjadi lusinan gumpalan di kehampaan, dan mereka terbang menjauh untuk menemui orang-orang berwajah hantu di sekitarnya. Saat berikutnya, asap biru menjerat banyak orang berwajah hantu. Bagaimana itu bisa terjadi? Semua orang berwajah hantu terkejut. Bergerak, tidak bisa bergerak. Asap menjerat badan dan bahu mereka. Itu jelas merupakan benda yang sangat halus, tapi mengandung kendali yang sangat menakutkan. Sebelum semua orang sempat melepaskan diri, tangan kiri Sui Yuanyu bergerak sedikit, dan bola kekuatan berbentuk air berkumpul di ujung jari. Setelah itu, mata indah Sui Yuanyu bersinar, dan bola air di ujung jarinya langsung meleduk. Lebih dari selusin bila angin tajam meleduk dari ujung jarinya. Bila angin itu mekar penuh dan menghantam semua pria berwajah hantu di sekitar mereka hampir secara bersamaan. Tidak ada habisnya, dan darah mengalir. Hujan turun di langit, dan semua orang berwajah hantu langsung terbunuh. Mayat mereka jatuh dari ketinggian, dan burung nasar berkepala 2 dan berkepala 3 tidak dapat kabur. Sangqing Lingluan menggetarkan sayapnya dan bergegas keluar seperti lightsaber besar terkoyak. Pada saat ini, sisi lain lembah neraka malam. Di atas menara kuno, banyak master dari klan Huangquan menjaga tempat ini. Tuan Pendeta, sesuatu terjadi di depan. Seorang pria berwajah hantu bergegas mendekat. Dia memanjat menara dan berlutut di depan seorang wanita untuk melapor. Wanita ini mengenakan jubah hitam longgar dengan sulaman indah dan pola yin dan yang terjalin. Dia memiliki jepit rambut di kepalanya dan setengah topeng menutupi wajahnya. Topeng menutupi bagian bawah matanya. Meski seluruh penampilannya tidak terlihat, sepasang mata Phoenix di bawah alis merah mudanya memancarkan keagungan dan keberanian yang unik. Ada apa? Pendeta Huangquan Men memandang orang itu. Di belakangnya ada 3 pria dan 1 wanita. Ketiga pria dan 1 wanita ini juga memiliki keberanian yang luar biasa. Mereka adalah 4 pelindung hebat di bawah pendeta, 7 pembunuh, kadal menawan, pembunuh hantu, ji jahat. Di antara mereka, kadal tampan adalah pelindung wanita. Melapor kepada pendeta, musuh telah membobol lembah neraka malam. Saat ini ada 4 kekuatan, termasuk Yuhai, Istana Qian, klan Tiangu, dan divisi Tianxuan dari dinasti Beiqi. Itu dia mereka lagi. Seorang pria parubaya dengan pedang di pinggangnya dan jubah melangkah maju. Pria ini adalah Qixia, salah satu dari 4 penjaga. Dia berkata, kekuatan inilah yang menghalangi Raja Hantu sejak awal. Kami tidak membuat masalah bagi mereka, tetapi mereka datang untuk menimbulkan masalah lagi. Tuan Pendeta, izinkan saya memimpin orang untuk melenyapkan mereka semua. 7 pembunuh sesuai dengan namanya, dan sangat kejam. Ketika dia mendengar musuh sedang menyerang, dia tidak bisa menyembunyikan niat membunuh di matanya.
Pendeta itu mengangkat tangannya sedikit untuk menahan amarah Kisha, dan kemudian bertanya, bagaimana kabar King Luo sekarang? Wanita kedua memimpin musuh untuk bertarung. Saat ini, situasinya tidak jelas. Pendeta Huang Kuanmen mendongak, dia berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya operasi akan dilakukan terlebih dahulu. Sepertinya operasinya akan dilakukan terlebih dahulu. Pendeta Huang Kuanmen berbicara dengan sungguh-sungguh, dengan tatapan tajam di matanya. Kemudian, dia mulai mengeluarkan perintah kepada 4 wali di bawahnya. Kisa, Mei Li, kalian berdua memimpin 300 murid elit untuk mendukung King Luo. Pembunuh hantu, Ji jahat, kalian berdua menjaga altar bersamaku. Aku ingin mengaktifkan lingkaran sihir terlebih dahulu. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kita tidak boleh membiarkan musuh menghancurkan rencana kita. Ya, Tuan Pendeta. Keempat penjaga itu menerima perintah. Kemudian, kedua penjaga Kisha dan Mei Li memimpin 500 murid untuk bergegas ke medan perang. Ghost Slayer dan Evil Ji juga mulai menyebar di sekitar menara. Pendeta gerbang Huang Quan mengubah pandangannya, dan dia mulai berjalan menuju titik tertinggi menara kota. Dia menaiki tangga ke tempat yang tinggi. Di atas platform awan dataran tinggi yang besar, terdapat altar hitam pekat yang ajaib. Bagian utama altar ini berbentuk persegi, dengan lingkaran sihir melingkar di tengahnya. Di keempat sudut altar, didirikan patung batu setinggi lebih dari 30 meter. Patung batu tersebut berbentuk aneh dan berwujud garang, berbadan binatang dan berwajah hantu. Ada 4 master arai berjubah hitam duduk di sekitar tepi altar. Kepala mereka ditundukkan, diam seperti patung. Ada bola api psikis yang tergantung di depan semua orang, yang terlihat sangat aneh. Situasinya telah berubah, dan altar segala kejahatan harus segera dibuka. Kata pendeta Huang Kuanmen. Salah satu master arai memiliki suara yang rendah namun mantap. Itu adalah sesuatu yang diharapkan. Kami siap dan menunggu pendeta naik ke panggung. Pendeta melangkah ke altar. Udara dingin dan khusyuk menyebar di bawah kaki pendeta Huang Kuanmen, debu pasir berputar-putar dan kabut putih membubung. Setelah dia naik ke panggung, dia mengambil langkah seperti seorang aktris. Terbang, dan jubahnya saat menari, para pendeta gerbang Huang Quan melangkah ringan ke atas panggung, menunjukkan keanggunan dan keanggunan. Penguasa mata air kuning telah bersembunyi di dalam debu selama 10 tahun. Sisi lain sungai yang terlupakan tidak akan dihancurkan, dan hubungan antara semua makhluk hidup akan bertahan selamanya. Sekarang saya memerintahkan iblis dan monster untuk membawa peti Matei, dan aku juga meminta iblis dan iblis untuk memberi jalan. Dia memiliki suara yang unik dan menggumamkan kata-kata di mulutnya. Meskipun adegan ini terlihat sangat dunia bawah, postur dan langkah tarian pendeta sangat menyenangkan untuk ditonton. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia berjalan ke tengah altar. Jubah pendeta Huang Kuanmen berdebu, dan dia duduk. Altar 10.000 kejahatan. Buka formasi. Dengan suara pembukaan formasi, 4 master formasi lainnya di tepi altar secara bersamaan memasang segel. Api spiritual yang tergantung di depan mereka bergegas menuju altar. Pendeta klan Huang Quan langsung memasukkan kekuatan ini ke dalam badannya. Kemudian, dia membentuk segel dengan 10 jarinya dan mentransfer kekuatan sihir ke dalam altar. Tanda di altar diaktifkan secara instan, dan rahasia gelap itu seperti kilat yang mengalir, menutupi seluruh meja. Pada saat yang sama, perkelahian sengit terjadi di area depan lembah neraka malam. Kedatangan Sui Yuanyu, si jenius dari Yuhai, Luo Qianqiu, si jenius dari Istana Qian, dan Su Chongyun, Master Gu dari klan Tiangu, menyebabkan kekacauan. Meskipun mereka semua memamerkan kemampuan mereka dan membunuh murid-murid klan Huang Quan, situasinya tidak banyak membaik bagi pengawal serigala hitam dari divisi Tianxuan dinasti Beiqi. Zhao Tai masih meliput mundurnya pengawal serigala hitam lainnya. Raksasa api hantu yang memegang pedang besar terus menyerang Zhao Tai. Kekuatan Zhao Tai sendiri tidak lemah. Meskipun dia berada di level menengah di antara 10 penjaga divisi patroli, dia juga telah mencapai alam psikis tingkat 9. Tapi untuk melindungi semua orang dan campur tangan pria berwajah hantu lainnya, kekuatan tempurnya tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Berbagai faktor menyebabkan kejatuhan Zhao Tai. Raksasa api hantu itu menebas Zhao Tai dengan pedang. Tanah retak, batu-batu beterbangan tergulung, dan pedang yang dihasilkan oleh pedang ini seperti binatang buas.
Zhao Taiwei hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Serigala serakah berlari telapak tangan. Dengan satu pukulan, kekuatan telapak tangan yang kuat berubah menjadi serigala ganas yang berlari dan bergegas ke depan. Ketika Zhao Tai berhadapan dengan penjaga jalan di luar, dia telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual, sehingga kekuatan telapak tangan ini agak berkurang. Kedua kekuatan itu bertabrakan, bumi berguncang, dan kekuatan telapak tangan serigala yang ganas itu langsung dipotong-potong oleh pedang raksasa api hantu. Raut muka Zhao Tai berubah. Detik berikutnya, sisa pedang jatuh menimpanya, dan gelombang pedang menyebar. Zhao Tai mundur lebih dari 10 langkah dan menyemburkan seteguk darah dari mulutnya. Kepala penjaga, Qian dari belakang terkejut. Sambil gugup, Qian membuka busur penembakan iblis dan menembakkan 3 anak panah berturut-turut. Hus, hus, hus. 3 anak panah menarik 3 garis ekor di udara, langsung menuju ke arah raksasa api hantu. Namun dalam menghadapi tembakan Qian, raksasa api hantu bahkan tidak mencoba untuk memblokir, apalagi bersembunyi. Ia memegang pedang di kedua tangannya dan melancarkan serangan yang buas. Sambil bergerak, perisai udara setengah lingkaran muncul di depan Ghost Flame Giant. Cang, cang, cang. Ketiga anak panah itu tersingkir. Rasa penindasan yang sangat besar melonjak ke arah Zhao Tai seperti air pasang. Api hantu mengangkat pedang di tangannya, dan api hantu hijau menyala di pedangnya. Itu seperti surah yang mengancam jiwa, menebas ke arah Zhao Tai. Mata Zhao Tai membelalak, seolah dia mencium bau kematian. Wajah Qian dan semua pengawal serigala hitam juga dipenuhi ketakutan. Kepala penjaga. Pada saat kritis, tombak langit terbang 1000 binatang. Sebuah suara yang familiar datang dari belakang, diikuti oleh suara merobek udara. Tombak terbang dengan pola binatang berwarna-warni terbang di atasnya. Tombak terbang itu panjangnya sekitar 3 meter, dengan cahaya keemasan gelap berputar-putar di sekujur badannya. Terdengar suara keras, lingkaran aliran udara menyebar di udara, dan tombak terbang menembus alis raksasa api hantu itu dengan cara yang tak terhentikan. Kepala raksasa api hantu itu ditembus secara paksa, dan tombak terbang itu melesat ke belakang. Kekuatan yang tersisa menembus dada 7 atau 8 pria berwajah hantu sebelum menghilang. Adegan ini mengejutkan banyak orang di lapangan. Bahkan Sui Yuanyu, yang sedang duduk di punggung Sang Qingling Luan dalam kehampaan, mau tidak mau menunjukkan raut muka terkejut. Luo Qianqiu dari Istana Qian dan Su Chongyun dari klan Tiangu saling memandang dan melihat sedikit keterkejutan di mata satu sama lain. Raksasa api hantu di depan Zhao Tai jatuh telentang, menciptakan lubang di tanah. Zhao Tai berkeringat dingin setelah menyelamatkan nyawanya. Dia berbalik dan melihat di mana Xiao Nunu berada, dengan rasa terima kasih di matanya. Pertempuran menjadi lebih intens, dan mayat murid klan Huang Quan ada di mana-mana. Gadis kecil berbaju bunga itu tidak khawatir sama sekali, karena dia tahu dukungan akan segera kembali. Namun Sui Yuanyu, Su Chongyun, dan Luo Qianqiu bukanlah orang biasa, apalagi orang geblek. Dia terlalu tenang. Dia pasti punya pembantu. Hei, Luo Qianqiu mencibir, tangkap pencurinya dulu, tangkap rajanya dulu, jatuhkan dia dulu. Pedang yang menyala dengan percikan biru terbang seperti naga dan burung phoenix, dan dari kehidupan semua orang berwajah hantu yang ingin mendekat terputus. Kamu terlalu jelas, anak kecil. Luo Qianqiu bergegas menyingkir, dan dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan lawannya. Ambil pedangku. Luo Qianqiu mengangkat pedangnya dan menebas secara horizontal. Pedang yang menyala memotong cincin bintang meteorit dan menebas ke arah lawan. Gadis kecil itu mengangkat tangannya untuk menemui pedang Luo Qianqiu. Cang! Saat pedang dan telapak tangan bertabrakan, gelombang dahsyat terjadi di antara mereka. Serangan Luo Qianqiu memicu dinding api di depan lawannya, dan gadis kecil itu segera menjauhkan diri darinya. Hah! Wajah Luo Qianqiu menunjukkan sedikit keterkejutan, tapi dia segera merasa lega saat melihat gadis kecil itu mengenakan sarung cakar tulang putih di tangannya, yang memancarkan energi spiritual yang kuat. Jelas sekali bahwa lawan mengandalkan kekuatan sarung cakar tulang untuk menahan pedang Luo Qianqiu. Tapi setelah serangan Luo Qianqiu berakhir, Su Chongyun dari klan Tiangu juga melewati pengepungan yang ketat dan tiba di sini. Luo Qianqiu, kamu telah mempermalukan Istana Qian.
ejek Su Chongyun dan pada saat yang sama mengeluarkan cambuk angin dan petir di tangannya. Dentang. Angin dan cambuk petir meletus dengan guntur yang memekakkan telinga, seperti ular perak, bergegas menuju gadis berpakaian bermotif bunga. Yang terakhir ini tidak ceroboh. Dia melambaikan tangannya dan cakar tulang putih yang dia kenakan bersinar putih. Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan bayangan cakar putih menyambut cambuk perak itu. Petir menyambar, bayangan cakar hancur, dan gadis kecil dengan pakaian warna-warni menetralkan serangan lawan lagi. Tetapi pada saat ini, Sang Qing Lingluan di dalam kehampaan mengeluarkan suara gemuruh yang menelan seluruh dunia. Segera, seberkas cahaya keluar dari mulutnya. Sinar cahaya ini berubah menjadi roda geblek ilusi saat bergerak. Fiuh! Roda geblek itu memancarkan cahaya suci yang terang dan menebas ke bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Gadis kecil dengan pakaian warna-warni menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia berbalik dan segera melangkah keluar. Roda geblek yang terang itu meleduk ke tanah, tiba-tiba memicu ledukan dahsyat. Sejumlah besar kerikil beterbangan ke langit, dan jurang sepanjang puluhan meter terus terbuka di tanah. Gadis kecil dengan pakaian warna-warni mengerutkan kening, dan dia mencibir, "Kalian tidak tahu apakah kamu peduli dengan kaum muda?" Sui Yuanyu, yang mengemudikan Sang Qing Lingluan, bertanya dengan dingin, "Kemana kamu akan membawa orang-orang dari desa di sekitar lembah penjara malam?" Gadis kecil itu tersenyum jahat, "Tebak. Aku akan memberitahumu jika tebakanku benar. Saya pikir Anda sedang mencari kematian." Luo Qianqiu mengencangkan jari-jarinya, dan nyala api di pedang itu menjadi semakin panas. "Jangan bicara omong kosong padanya, turunkan dan bicarakan nanti." Su Chongyun mengangkat tangannya, dan cambuk petir di telapak tangannya bersinar. Tetapi pada saat ini, bumi mengalami gempa bumi yang kuat. Di balik lembah neraka malam, angin dan awan tiba-tiba menjadi kacau, awan gelap melonjak, dan pilar lampu merah yang megah melesat langsung ke langit. Dalam sekejap, seluruh lembah neraka malam terguncang. Semuanya dalam kekacauan. Sebuah kecelakaan terjadi tiba-tiba. Tepat ketika Sui Yuanyu, Su Chongyun, dan Luo Qianqiu hendak menangkap gadis kecil dengan pakaian warna-warni, situasi di lembah penjara malam kacau. Hah! Su Chongyun sedikit mengernyit dan melihat ke arah belakang malam lembah penjara. Itu, Luo Qianqiu juga memiliki sedikit keraguan di matanya. Pilar lampu merah yang megah dan mengejutkan melonjak ke langit, menyebabkan kekacauan aliran udara langit dan bumi. Berdengung. Segera setelah itu, sinar lampu merah menyebar di kehampaan. Segera, lingkaran sihir berdarah yang spektakuler terbentuk dengan mulus dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apa itu? Semua pengawal serigala hitam dari divisi patroli langit dinasti Beiqi juga terlihat sedikit gelisah. Zhao Tai, Qian dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis mereka. Xiao Nunu juga merasakan gelombang keganasan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Wow! Lingkaran sihir berdarah terus terbuka di kehampaan, dan segera menutupi sebagian besar langit di atas lembah neraka malam. Arus udara ke segala arah tiba-tiba menjadi kacau, dan kabut yang memenuhi lembah mulai mereda. Kemudian, pohon hitam besar yang sejak awal menarik perhatian semua orang perlahan terungkap secara keseluruhan. Ya dewa! Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pengawal serigala hitam lainnya juga melebarkan mata mereka. Pemandangan Sui Yuanyu, Su Chongyun, Luo Qianqiu, dan Xiao Nunu dengan cepat terisi. Apa yang muncul di depan mata mereka adalah pohon-pohon yang sangat besar dan menjulang tinggi. Bahkan setelah kabut menghilang, semua orang menemukan bahwa ternyata di malam ini lembah neraka, bukan hanya satu pohon hitam raksasa. Mereka tersusun rapat, hampir seperti lautan misterius, dengan cabang-cabang besar saling bersilangan, seperti lengan iblis dan monster yang melambai. Ribuan benda mirip kepompong bergelantungan di pepohonan. Pemandangan saat ini sungguh mengerikan. Pada saat ini, formasi darah besar di kehampaan mulai bergerak. Tiba-tiba, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Saya melihat pohon-pohon hitam besar semuanya mengeluarkan bercak darah merah. Semua darah ini berasal dari kepompong yang tergantung di pohon. Wajah manusia yang garang tercetak di permukaan setiap kepompong. Mereka tampak meronta dan mengeluarkan raungan yang melengking. Benda berbentuk kepompong di pohon itu bergetar hebat, dan darah yang diambil mengalir deras menuju lingkaran sihir berdarah di kehampaan.
Melihat pemandangan ini, hati Zhao Tai terkejut. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, penduduk desa yang menghilang semuanya ada di dalam. Qi Yan juga gemetar. Dia melirik ke arah kepompong di pohon hitam besar. Jumlahnya sangat banyak, diperkirakan jumlahnya puluhan ribu. Namun, puluhan ribu penduduk desa telah hilang selama periode ini. Dalam sekejap, semua orang merasa kedinginan. Ternyata seluruh penduduk desa dibawa ke sini. Ribuan helai dare mengalir ke langit seperti hujan cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya, dan menyatu menuju formasi berdarah. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Sui Yuanyu berkata dengan suara dingin, menatap sosok muda di bawah. Gadis kecil dengan gaun bermotif bunga menunjukkan senyuman aneh, jangan khawatir, kamu akan segera tahu. Aliran udara melonjak, seperti badai yang datang kembali. Puluhan ribu energi dare terus-menerus menembus ke dalam formasi berdarah, membuat langit malam yang sudah kacau di atas lembah neraka malam semakin bergejolak. Formasi berdarah menjadi semakin indah, dan berjalan mulus, seperti meja putar raksasa. Pada saat ini, di atap menara kota di area belakang lembah neraka malam, pendeta Huang Quanmen yang terletak di tengah altar segala kejahatan memancarkan kekuatan sihir yang sangat kuat. Disertai dengan roda bintang seperti kekuatan sihir yang meleduk, ada cahaya redup di mata pendeta Huang Quanmen. Dia membentuk segel dengan tangannya dan bernyanyi. Pengorbanan dari segala kejahatan akan mengembalikan matahari. Dengan raungan dingin, pendeta klan Huang Quan menyelesaikan langkah terakhir. Buka formasi. Tekanan mengejutkan muncul di kehampaan. Formasi berwarna darah seperti meja putar raksasa bergetar sepenuhnya, dan segera, seberkas cahaya merah jatuh dari formasi. Sinar cahaya ini jatuh secara diagonal di tengah banyak pohon hitam. Dalam sekejap, tanah berguncang, dan hati semua orang bergetar. Sebuah firasat buruk muncul di hati setiap orang. Saya melihat celah jurang terbuka di hutan hitam. Di bawah jurang, kabut ajaib merah menyembur keluar, dan ketika sejumlah besar batu naik tanpa gravitasi, aura gemetar muncul. Aura apa ini? Wajah Su Chongyun menjadi pucat. Wajah Sui Yuanyu, Luo Qianqiu, Zhao Tai, Xiao Nunu dan lainnya juga dipenuhi dengan raut muka serius. Bahkan Sangqing Lingluan di bawah Sui Yuanyu mengeluarkan raungan gelisah. Di sisi lain, murid-murid klan Huang Quan semuanya mulai bersukaria. Gadis kecil dengan gaun bermotif bunga menunjukkan antisipasi yang lebih besar. Disinilah kita, setelah 13 tahun, kita akhirnya menunggu saat ini. Suara keras yang memekakkan telinga meletus di celah jurang, dan gelombang besar darah menyapu ke segala arah. Segera, sosok yang memancarkan aura jahat yang kuat menerobos lapisan kabut darah, dan kemudian naik ke udara dari jurang. Segera setelah itu, gelombang energi berdarah menyebar dengan itu sebagai pusatnya, dan kesombongannya begitu besar sehingga tidak ada yang bisa menahannya. Tuan Hantu. Mata Su Chongyun dari klan Tiangu membelalak, dan keterkejutan di wajahnya menjadi semakin kuat. Tuan Hantu. Kedua kata ini sampai ke telinga orang lain seperti guntur, membuat kulit kepala orang matei rase. Xiao Nunu, yang berdiri bersama Zhao Tai, Qi Yan dan yang lainnya, melihat sosok itu dari kejauhan dan cukup terkejut di dalam hatinya. Tuan Hantu, penguasa klan dunia bawah. Saat ini, dia telah dibangkitkan. Bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, Xiao Nunu tidak dapat mempercayainya. Jauh di langit, ada sosok yang sangat jahat. Tingginya sekitar 2 meter, dan dia mengenakan pelindung tulang putih. Pelindung tulang ini sangat mendominasi, seperti tulang binatang buas yang menutupi bagian luarnya. Badannya, bahu Ghost Lord sangat lebar, dan dia juga memakai topeng tulang binatang berwarna putih di wajahnya. Rambut panjangnya yang berwarna darah berkibar tertiup angin, dan di bawah topeng tulang binatang, sepasang mata dingin yang jahat bersinar dengan cahaya merah. Tanda-tanda bahaya menyerang jiwa setiap orang. Murid-murid klan Huang Quan semuanya berlutut di tanah, dan hantu api raksasa itu menengadah ke langit dan meraung. Lihat Tuan Hantu. Kembali. Gadis kecil dengan pakaian warna-warni tampak bersemangat. Di sisi lain, Su Chongyun dari klan Tiangu, Luo Qianqiu dari istana Qian, dan sekelompok orang dari dinasti Beiqi semuanya ingin mundur. Tetapi pada saat ini, Yu Hai Tianjiao Sui Yuanyu tiba-tiba berkata, kabur adalah satu-satunya cara untuk mati. Sui Yuanyu menjawab dengan sungguh-sungguh, formasi masih berjalan,
yang berarti, metode pengembalian yang dari Raja Hantu belum berakhir. Jadi apa? Dia adalah Raja Hantu, bisakah kita membunuhnya hanya dengan kita? Su Chongyun bertanya. Sui Yuanyu berkata, kekuatannya saat ini masih jauh dari pulih. Kami masih memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan sekarang. Jika kami berbalik dan pergi, dia tidak akan mendapat tekanan. Ketika dia benar-benar dibangkitkan dan kembali, kami pasti akan melakukannya, tidak bisa kabur. Saat kritis telah tiba di lembah neraka malam. Pengorbanan dari segala kejahatan adalah untuk memenangkan kembali matahari. Seseorang yang kuat dari klan Huangquan telah menangkap puluhan ribu orang dalam barisan pengorbanan, dan Raja Hantu telah dibangkitkan dan kembali. Tepat ketika hati semua orang berada dalam kekacauan, namun, Yu Haitianjiao Sui Yuanyu melihat masalahnya secara sekilas. Raja Hantu belum sepenuhnya dibangkitkan. Formasi pengorbanan darah yang mengembalikan yang masih beroperasi. Saat ini, Xiao Nunu juga terlihat serius dan merasa tidak nyaman. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Nunu diam-diam bertanya pada roh menara. Ketika dia tiba, Xiao Nunu telah memikirkan berbagai kemungkinan keadaan darurat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Hantu, yang telah mati selama lebih dari 10 tahun, masih bisa merangkak keluar dari tanah. Roh menara menjawab, itu wanita itu benar, Raja Hantu belum sepenuhnya dibangkitkan, dan kekuatannya masih jauh dari pulih. Jika dia mengambil tindakan sekarang, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Xiao Nunu mengangkat matanya dan melihat ke arah air yang mengendalikan Sangqing Lingluan di dalam. Kekosongan. Bulan layang-layang. Harus dikatakan bahwa wanita bangga dari Yuhai ini memang sangat berani. Orang lain akan takut setengah mati, tapi dia masih bisa menganalisis situasi dengan tenang. Sui Yuanyu melanjutkan, tidak ada waktu bagimu untuk memikirkannya. Setelah itu, Sui Yuanyu adalah orang pertama yang menyerang. Sayap Sangqing Lingluan bergetar, dan ia terbang menuju ke arah Raja Hantu. Tangan giok ramping Sui Yuanyu mengangkat labu giok yang indah itu, dia memberkati energi spiritualnya dan menyuntikkannya ke dalam labu tersebut. Tiba-tiba, asap biru keluar dari labu giok. Suara angin bersiul datang dari dalam asap, dan asap itu terbang langsung menuju Raja Hantu. Selama pergerakan, asap berubah dari tebal menjadi tipis, menjadi semakin tajam, berubah menjadi duri cahaya dalam sekejap mata. Dalam kehampaan, Raja Hantu berdiri di udara. Dia ditutupi dengan lapisan baju besi kerangka luar yang mendominasi. Energi dari langit dan bumi berkumpul di belakangnya. Melihat serangan Sui Yuanyu, Raja Hantu mengeluarkan kekuatan jahat dan tawa dingin. Kemudian, Raja Hantu mengangkat telapak tangannya, dan kekuatan telapak tangan yang menakutkan itu langsung menghancurkan duri cahaya itu. Duri cahaya itu pecah menjadi cincin awan di udara. Mengambil kesempatan ini, Sangqing Lingluan juga melancarkan serangan. Ia melambaikan sayapnya, dan 2 tornado cian meraung dari bawah sayapnya. Tornado ganda, satu di kiri dan satu lagi di kanan, melanda di depan Raja Hantu. Raja Hantu mengangkat lengan kirinya dan menggenggam cakar tulang putih itu dari udara. Lingkaran gelombang cahaya putih meleduk di udara, dan kedua tornado itu hancur. Melihat tindakan Sui Yuanyu, Luo Qianqiu dari Istana Qian dan Su Chongyun dari klan Tiangu tidak ragu-ragu sama sekali. Keduanya berlari menuju lokasi Raja Hantu secepat mungkin. Satu orang memegang pedang percikan, dan yang lain melemparkan cambuk angin dan guntur. Satu ke kiri dan satu ke kanan, melakukan serangan ganda, bergegas keluar. Gadis kecil dengan pakaian warna-warni itu mencibir, dan berkata dengan nada menghine, apakah kamu memperlakukan yang lain sebagai bukan apa-apa? Hentikan mereka. Ya, sekelompok pria berwajah hantu segera mulai mengejar. Saat ini, Xiao Nunu dan Zhao Tai juga pindah. Mereka berdua tidak bisa dikatakan memiliki pemahaman diam-diam, tetapi mereka berdua tahu bahwa mereka harus mencegah kebangkitan Raja Hantu. Kalau tidak, tidak ada yang bisa hidup hari ini. Qian Renjue 10 bayangan. Xiao Nunu mengorbankan pedang ajaib jiwa bintang kegelapan, dan 10 bayangan pedang itu tiba-tiba muncul di luar. Dentang, dentang, dentang. 10 bayangan pisau melayang di sekitar Xiao Nunu, seperti lingkaran pedang. Kemudian, Xiao Nunu menggunakan pedang sebagai panduan, mengayunkan pedang ajaib ke depan, dan bayangan pedang 10 lapis bergegas menuju kelompok musuh seperti sekop terbang. Hiss!
Aliran darah menari-nari, dan raungan terjalin. 10 pria berwajah hantu langsung dipenggal. Saudara Xiao, ayo kita hentikan orang-orang ini dan coba mengulur waktu untuk mereka bertiga. Zhao Tai menghindar ke sisi Xiao Nunu, mengambil pisau panjang dari tanah, dan kemudian membunuh pria berwajah hantu itu. Ya, Xiao Nunu memegang pisau ajaib di tangannya dan mulai membunuh dengan kejam. Gerakannya cepat dan ganas, dan dia tampak seperti hantu. Kemanapun dia pergi, bilahnya berlumuran darah. Qian dari penjaga serigala hitam juga membuka busur penembakan iblisnya, dan panah demi panah, satu demi satu, pria berwajah hantu itu menembus badan dan tenggorokan, dan jatuh ke tanah. Meskipun mereka semua tahu bahwa itu tidak akan bertahan lama, mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk meraih secercah harapan ini. Namun, yang relatif lebih baik adalah dalam pertarungan jarak dekat tadi, Sui Yuanyu, Luo Qianqiu, dan Su Chongyun semuanya melenyapkan beberapa raksasa api hantu. Bahkan Xiao Nunu juga membunuh satu raksasa seperti itu jauh lebih sedikit stres bagi mereka. Sementara itu, di atap menara di belakang medan perang, Pendeta Huang Quanmen duduk di tengah altar segala kejahatan, mata Phoenix-nya dipenuhi keagungan. Pada saat ini, dia masih mempertahankan pengoperasian altar, dan master formasi berjubah hitam di sekitarnya juga terus memberikan kekuatan sihir. Di bawah altar, 2 dari 4 penjaga, Guizhan dan Evil Ji, menjaga di sini seperti patung. Pembunuh hantu dan ji jahat mengetahui pentingnya altar 10.000 kejahatan, jadi mereka tidak akan meninggalkan satu langkah pun. Di altar, pendeta dari klan Huang Quan menstabilkan formasi. Di bawah kendalinya, darah yang diambil dari badan puluhan ribu penduduk desa terus diintegrasikan ke dalam badan Raja Hantu. 13 tahun yang lalu, guru hantu dari klan Huang Quan mempraktikkan teknik tersebut. Huang Quan Dafa di akhir latihannya. Lantai pertama berakhir dengan kegagalan, dan semua orang mengira bahwa Raja Hantu dan semua musuhnya mati bersama dan dikuburkan selamanya di lembah neraka malam. Tetapi faktanya adalah Raja Hantu tidak mati sepenuhnya, dia masih memiliki jejak kehidupan. Alasan mengapa dia menutup lembah neraka malam adalah karena dia tidak ingin rahasia ini bocor. Satu-satunya orang yang mengetahui rahasia ini adalah para pendeta dari klan Huang Quan. Situasi hari ini telah direncanakan sejak lama. Tidak peduli kendala apapun yang saya temui, saya akan menyelesaikannya. Mata pendeta itu bertekad, dan dia mengerahkan seluruh keahliannya untuk terus mendukung pengoperasian formasi. Pertempuran di depan sangatlah sengit. Sui Yuanyu, Su Chongyun, Luo Qianqiu dan Sang Qing Lingluan bersama-sama menyerang Guizun. Seperti yang dikatakan Sui Yuanyu, badan Raja Hantu yang baru terbangun itu cukup lemah dan jauh dari kondisi puncak sebelumnya. Mereka bertiga terus-menerus melancarkan pengepungan, melakukan berbagai gerakan membunuh, menggunakan berbagai senjata sihir, dan serangkaian kekuatan psikis meletus di sekitar Raja Hantu. Waktu hampir habis, dan pertempuran harus diakhiri secepat mungkin, kata Su Chongyun. Beberapa orang dengan jelas merasakan aura Raja Hantu semakin kuat, dan tidak peduli seberapa kuat gerakan membunuhnya, mereka tidak akan pernah bisa menembus pertahanan lawan. Ini bukan pertanda baik. Setelah serangkaian serangan berikutnya, kesombongan Guizun tidak hanya melemah, tetapi menjadi lebih kuat. Kalian, tidak ada gunanya. Suara Raja Hantu sangat kuat dan bergema. Dengan suara yang tidak berguna, pupil Raja Hantu di balik topeng tulang binatang menjadi merah. Setelah itu, badannya benar-benar menyalakan api hitam. Api hitam itu meletus seperti air pasang, mekar seperti cincin awan, yang sudah gelap. Dunia kini semakin gelap. Wajah Luo Qianqiu dari istana Qian berubah, dan dia buru-buru berkata, itu adalah api kuno gerhana jiwa. Itu adalah api kuno erosi jiwa. Ketika Luo Qianqiu mengungkapkan nama api hitam aneh itu, raut muka Sui Yuanyu dan Su Chongyun tiba-tiba berubah. Hati-hati, Sui Yuanyu juga mengingatkan. Jelas sekali bahwa dia juga cukup takut dengan api kuno gerhana jiwa. Hahaha, Raja Hantu mengeluarkan tawa hampa dari dunia bawah. Dia mengangkat tangannya, dan langit serta bumi tiba-tiba menjadi ganas, dan api hitam menyebar seperti air pasang. Dharma dunia bawah, erosi gelap api. Dengan raungan nyaring, api kuno pemakan jiwa hitam terbuka di udara seperti jaring besar. Segera setelah itu, dia mengangkat telapak tangannya keluar, dan ribuan tengkorak hitam terbang keluar dari jaring besar.
Tengkorak-tengkorak ini memiliki api misterius di mata mereka, dan kemudian mereka bergegas ke segala arah. Pertahanan, gerakan ini tidak bisa dipaksakan. Sebagai seorang jenius di Istana Qian, Luo Qianqiu sangat menyadari kengerian api kuno gerhana jiwa. Jari-jarinya mengendur, dan pisau panjang di tangannya berdiri tegak di depannya. Luo Qianqiu mengatupkan kedua telapak tangannya, dan aliran udara di sekitarnya dengan cepat menjadi panas, percikan api yang mengelilinginya, dan kemudian berubah menjadi lapisan api di luar badannya. Pakaian fantasi bintang api. Mantel apinya sangat indah dan mempesona, seperti cahaya bintang dari 9 langit yang menyinari badan. Yuhai Tianjiao Sui Yuanyu juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan labu giok di tangannya, dan asap biru yang keluar dari labu tersebut segera membentuk dinding asap 360 derajat. Dinding asap menjadi semakin tebal saat berkumpul dan menyebar, menyelimuti Sang Qingling Luan di bawahnya. Wow, kerangka hitam perkasa beterbangan kemana-mana, dan garis-garis kabut terlihat di udara. Mereka bertabrakan dengan pakaian fantasi Starfire milik Luo Qianqiu, lapisan cincin api hitam yang mengejutkan. Banyak tengkorak hitam menyerbu dinding asap di luar Sui Yuanyu, dan kemudian tenggelam jauh ke dalamnya seperti sapi lumpur memasuki laut. Tengkorak ganas lainnya terbang di depan Su Chongyun. Wajah Su Chongyun serius, tapi dia tidak panik. Tutup kotak kayu itu terbuka, dan seekor cacing gu yang berkedip-kedip dengan cahaya hitam muncul. "Menyerap Yuan Gu," kata Su Chongyun dengan suara yang dalam. Tiba-tiba, cacing gu hitam bersinar dengan daya isap yang kuat, dan payung besar yang berputar tampak terbuka di depan Su Chongyun. Kekuatan melahap yang menakjubkan meletus di dalam payung besar itu, dan semua tengkorak yang dekat dengan cacing gu hitam tersedot ke dalamnya. Gu ini adalah salah satu dari 10 gu teratas di klan Tian Gu, Yuan Suking Gu. Su Chongyun melepaskannya untuk menetralisir serangan api kuno. Namun, gerakan yang dikeluarkan oleh Raja Hantu adalah serangan berskala besar dan tanpa pandang bulu. Ketika Sui Yuanyu, Su Chongyun, dan Luo Qianqiu mencoba yang terbaik untuk memblokir gerakan ini, sejumlah besar tengkorak hitam terbang melintasi medan perang dan bergegas ke area lain. Ada yang tidak beres. Penjaga serigala hitam Qian merasa ngeri. Raut muka Zhao Tai juga berubah. Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam, "Berdiri di belakangku." Setelah mengatakan ini, baju besi perunggu langsung diaktifkan, dan pada saat yang sama, lapisan perisai perunggu ditambahkan ke bagian luar baju besi perunggu. "Cepat, dengarkan dia," Zhao Tai berkata dengan tergesa-gesa, lalu dia mengeluarkan perisai berwarna gelap. Qian dan pengawal serigala hitam tidak ragu-ragu dan bergegas ke belakang Xiao Nunu secepat mungkin. Segera, sejumlah besar tengkorak hitam bertabrakan. Di depan Xiao Nunu, cincin api hitam meleduk satu demi satu. Setiap tabrakan akan menyebabkan rasa sakit yang menusuk di otak Xiao Nunu. Api erosi kuno adalah api spiritual, yang mana terutama menyerang jiwa spiritual manusia. Bahkan perlawanan defensif dari baju besi perunggu hanya dapat memblokir sebagian dari kekuatan api kuno yang merusak jiwa. Xiao Nunu menahan rasa sakit yang datang dari otaknya. Pisau ajaib di tangannya menari, dan cahaya pedang yang indah mengenai tengkorak hitam. Tabrakan antara cahaya pedang dan api kuno gerhana jiwa. Sangat spektakuler, tapi kapanpun itu terjadi. Api kuno gerhana jiwa melanda, setelah api bermekaran dan meleduk, Xiao Nunu masih merasakan serangan spiritual yang tak terlihat. Perasaan ini seperti jarum tipis yang menusuk pelipisku. Bukankah ampuh untuk mencoba, api spiritual? Kata Taling. Xiao Nunu mengerutkan kening dan berkata, bahkan pertahanan baju besi perunggu tidak dapat menahannya. Ya, api spiritual melukai jiwa dan menyerang otak. Kecuali itu adalah baju besi yang dirancang khusus, itu tidak ada gunanya, tetapi Anda dapat memilih untuk menghindar. Hah! Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan dia melirik ke arah kelompok pengawal serigala hitam dinasti Beijia di belakangnya. Jika dia menyingkir, orang-orang ini pasti akan mati. Xiao Nunu tidak berhati lembut, apalagi baik hati, tapi orang-orang ini adalah salah satu dari sedikit kekuatan tempur. Jika mereka semua mati, akan lebih sulit lagi mengalahkan Raja Hantu. Xiao Nunu ada di sini untuk merebut api gerhana jiwa kuno kali ini. Setidaknya untuk saat ini, dia lajang dan lemah, jadi Xiao Nunu bersedia memberikan bantuan kepada Zhao Tai untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan bantuan dari patroli langit.
Pembagian dinasti Beci. Meskipun baju besi perunggunya tidak dirancang khusus untuk menghadapi serangan jiwa, baju besi itu masih bisa menahan sampai batas tertentu. Tengkorak hitam yang diubah oleh api kuno yang mengikis jiwa mengalir ke segala arah seperti badai hitam. Sejumlah besar tengkorak menyerang hampir tanpa pandang bulu, dan bahkan pria berwajah hantu menjadi sasaran pembunuhan yang tidak disengaja. Tengkorak itu mengenai badan mereka, langsung menyulut api hitam. Api hitam mengalir ke seluruh badan, dan dalam sekejap, mereka jatuh ke tanah. Tidak ada bekas api di badan mereka, tapi mereka langsung kehabisan nafas. Melihatnya wajah para murid klan Huangquan yang terbunuh secara tidak sengaja, Xiao Nunu, Su Chongyun, Luo Qianqiu, Zhao Tai dan lainnya, bukannya menunjukkan kelegaan, malah menjadi lebih gelisah. Kekuatan api kuno gerhana jiwa terlalu menakutkan. Terlebih lagi, hal ini masih terjadi ketika Raja Hantu memiliki banyak sisa kesehatan. Jika Raja Hantu berada di masa kejayaannya, tidak ada seorang pun di sini yang dapat menghentikannya untuk bertemu dengannya. Pada saat yang sama, beberapa tengkorak hitam terbang di depan gadis kecil berpakaian warna-warni, yang dengan cepat mundur. Tengkorak itu menghantam tanah, meleduk menjadi tumpukan puing dan menimbulkan pijaran misterius. Gadis kecil dengan pakaian warna-warni itu mengerutkan kening dan melihat ke arah Raja Hantu dari kejauhan. Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Raja Hantu saat ini sedang melayang di udara, masih menyerap darah dari langit dan bumi. Energi darah yang tak terhitung jumlahnya seperti sekumpulan ikan yang menyelam ke dalam pusaran air, dan badan Raja Hantu adalah pusaran air yang menakutkan itu. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Su Chongyun berkata dengan suara yang dalam. Meskipun Gu Penghisap Yuan adalah salah satu dari 10 Gu teratas di klan Tiangmu, ia perlu diintegrasikan ke dalam badan manusia untuk mengerahkan kekuatan maksimalnya. Untuk beberapa alasan, Su Chongyun belum mengintegrasikan dan menyempurnakan Yuan Absorbing Gu ini dengan dirinya sendiri. Luo Qianqiu dan Sui Yuanyu di sisi lain terdiam, tetapi tidak sulit untuk melihat bahwa situasi setiap orang tidak optimis. Kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Jika kita menundanya lebih lama lagi, situasi kita akan menjadi lebih berbahaya. Mata Luo Qianqiu tampak dipenuhi api, dan tiba-tiba, dia membalikkan lengan bajunya dan memegang pisau di tangannya. Teknik pedang menelan bintang, kerucut api misterius. Luo Qianqiu meraung dengan keras. Dia langsung menyelesaikan momentumnya dan meluncurkan gerakan membunuhnya. Dia melihat duri api besar menembus langit dan bergegas menuju Raja Hantu. Di saat yang sama, Sui Yuanyu juga meluncurkan gerakan yang kuat. Sangqing Lo Yue membunuh. Sui Yuanyu memegang labu giok di satu tangan dan meremas segelnya dengan tangan lainnya. Dalam sekejap, cahaya bulan terang keperakan berkumpul dari telapak tangan Sui Yuanyu dan mulai terbentuk. Formasi bulan terang yang cemerlang tiba-tiba muncul di belakang Sui Yuanyu. Dia mendorongnya keluar dengan telapak tangannya, dan gelombang energi berbentuk bulan yang jatuh. Terbang dengan suara desir. Dua gerakan pembunuhan besar diarahkan pada Raja Hantu. Hahaha, Raja Hantu tertawa dengan nada menghina lagi. Saat dia melahap darah, dia menghadapi duri api Luo Qianqiu dengan satu tangan, dan gelombang energi bulan jatuh dari Sui Yuanyu dengan tangan lainnya. Warna putih di atas badan Raja Hantu pelindung luar tulang binatang sangat mendominasi. Bahkan jika dia telah diam selama lebih dari 10 tahun, dia masih sangat kuat sehingga sulit untuk mengguncangnya saat ini. Dava dunia bawah, kekecewaan. Gelombang energi misterius muncul dari badan Gui Zun, dan energi tak kasat mata keluar dari masing-masing telapak tangannya. Detik berikutnya, serangan Sui Yuanyu dan Luo Qianqiu runtuh. Apa? Keduanya kaget. Duri cahaya api yang dilepaskan oleh Luo Qianqiu seperti riak yang meleduk di permukaan air, lapis demi lapis, menghilang di udara. Gelombang energi Lo Yue yang dipadatkan oleh Sui Yuanyu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya sebelum menyentuh telapak tangan Gui Zun. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa kekuatan Raja Hantu semakin kuat. Ia bahkan menjadi sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Tapi pada saat ini, di atas lembah neraka malam, bayangan burung phoenix yang mengejutkan muncul di langit. Perasaan hati semua orang menegang. Itu. Huang Ying menembus aliran udara yang kacau, seperti burung dewa yang menabrak sungai Tianhe, dan jatuh tepat di depan Raja Hantu. Suara keras mengguncang langit, dan dampak hitam yang kacau menyebar seperti awan.
Dentang, dentang, dentang. Bayangan pedang di seluruh langit disusun secara teratur menjadi roda pedang yang indah, dan di tengah roda pedang, sosok anggun dan tak tertandingi tiba-tiba muncul di medan perang. Melihat sosok muda itu, Sui Yuanyu, Su Chongyun, Luo Qianqiu dan yang lainnya semuanya tersentuh. Apakah akhirnya sampai di sini? Kata Su Chongyun dengan sungguh-sungguh. Energi pedang bersifat vertikal dan horizontal, dan keanggunannya luar biasa. Saya melihat sosok muda itu menginjak bayangan pedang ilusi, dan roda pedang di luarnya berkumpul di depan pemuda itu. Kiang, lampu pedang itu tumpang tindih satu demi satu. Dalam sekejap mata, roda pedang itu mengembun menjadi pedang panjang yang menyilaukan dan bersinar dengan cahaya merah. Pedang surgawi Phoenix merah. Gumam Sui Yuanyu dengan bibir merahnya bergerak sedikit. Senjata surgawi, pedang Phoenix merah. Pedang itu digantung di depan pemuda itu, tetapi ujung pedangnya menghadap ke arah Raja Hantu. Pemuda itu menguasai teknik pedang dan menatap Raja Hantu di depannya dengan sepasang mata berbintang. Dunia bukan lagi zaman klan Huangquan. Dunia telah lama melupakan kemegahan Raja Hantu. Kamu tidak boleh kembali. Setelah mengatakan itu, pemuda itu mengarahkan pedangnya sedikit ke depan, dan ujung jarinya menyentuh ujung pedang Phoenix merah. Teknik pedang Tiangang, surga menangis saat matahari terbenam. Tiba-tiba, pedang Phoenix merah meleduk dan meluncur keluar. Selama gerakan, ribuan energi pedang merah melonjak dari atas dan bawah pedang. Dilihat dari kejauhan, itu tampak seperti tornado berbentuk pedang yang menghantam Raja Hantu. Sebuah kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya meleduk di udara, dan gelombang pedang merah dan api hitam aneh menyebar ke langit dalam bentuk salib. Raja Hantu yang tak tergoyahkan terkejut dan mundur. Di saat yang sama, area di belakang Night Hell Valley, di atap menara kuno, altar segala kejahatan tiba-tiba menjadi tidak stabil. 4 master formasi berjubah hitam di sekitar altar menunjukkan raut muka gugup. Jelas sekali bahwa formasi tersebut terpengaruh. Pendeta Huangquanmen yang berada di tengah altar juga membuka matanya sedikit dingin dan dia melihat ke depan. Kiang. Pada saat pendeta Huangquanmen membuka matanya, energi pedang yang agung melonjak ke depan, dan kemudian, pedang panjang yang berayun meluncur langsung menuju altar. Guizhan, yang menjaga di bawah altar, kedua penjaga Evil Ji segera mengambil tindakan. Lindungi pendeta. Mereka berdua, satu di kiri dan satu lagi di kanan, menggunakan kekuatan telapak tangan mereka untuk mencekik pedang panjang itu. Tapi di detik berikutnya, pedang panjang itu mengirimkan serangan balasan yang keras, dan telapak tangan Guizhan dan Evil Ji langsung terguncang. Hus! Serangan pedang panjang itu terus berlanjut dan terbang ke tengah altar dalam sekejap. Mata pendeta Huangquanmen sedikit terfokus, dan dia mengangkat telapak tangannya menghadap pedang panjang itu. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan kekacauan yang terjadi mengguncang altar. Pendeta gerbang Huangquan segera meninggalkan posisinya, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Begitu dia meninggalkan posisinya, formasi pengembalian yang di atas lembah neraka malam sangat terpengaruh. Dan pedang panjangnya juga jatuh ke tangan seorang pria parubaya. Kiang. Pedang panjang itu mengeluarkan erangan penuh semangat. Pria parubaya itu mengenakan jubah pedang ungu tua dan mahkota militer di kepalanya, dengan mata tajam seperti elang. Siapa itu? Pria parubaya itu mengangkat pedang dengan satu tangan dan membentuk jari-jari pedang dengan tangan lainnya. Saat jari-jari pedang melintasi badan pedang, seluruh badannya memancarkan keagungan yang luar biasa. Pendekar pedang klan pedang Tiangang. Sima Liang. Wow! Gelombang energi tak terlihat menyebar, dan wajah semua orang di klan Huangquan berubah. Desir, desir, desir. Lebih dari selusin sosok kuat muncul satu demi satu di belakang Sima Liang, dan mereka berbaris di belakang Sima Liang. Perang akan segera terjadi. Di depan lembah neraka malam. Gemuruh. Formasi berdarah yang menutupi sebagian besar lembah neraka malam mulai menjadi kacau. Berhenti. Mata Su Chongyun, Luo Qianqiu, Sui Yuanyu dan yang lainnya berbinar. Formasi berwarna darah bergetar hebat, pola formasinya dengan cepat menjadi ilusi dan transparan, dan energi darah yang diekstraksi dari pohon hitam juga berhenti diangkut ke Raja Hantu. Tanpa pasokan keterampilan formasi, kondisi Raja Hantu juga anjlok. Darah kaya keluar dari badannya, seolah-olah semua energi spiritual yang dia serap barusan akan hilang. Tiba-tiba,
Kolom darah agung dari Raja Hantu keluar dari badannya. Pilar berdarah itu melesat langsung ke langit dan menembus bumi. Cuaca berubah dan awan gelap melonjak. Kemudian terdengar suara ledukan yang keras, dan formasi berdarah di kehampaan benar-benar runtuh, dan pilar darah agung yang keluar dari badan Raja Hantu juga meleduk seperti badai. Dunia berada dalam kekacauan, dan bersamaan dengan itu pilar darah meleduk, sosok Raja Hantu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Kutu Kupret. Gadis kecil dengan pakaian warna-warni mengertakkan giginya, ketakutan dan marah. Kutu Kupret. Orang-orang ini sangat keji. Pada saat ini, dua sosok melintas di sisi gadis kecil itu. Itu adalah dua penjaga lainnya, Kisa dan Mei Li. Tuan King Luo, situasinya telah berubah. Aku tahu. Gadis kecil itu tampak marah, dia menahan amarahnya dan berkata, jangan khawatir tentang ini untuk saat ini. Ayo segera kembali ke altar, dia memberi perintah untuk mengungsi. Sekelompok orang berwajah hantu dengan cepat mundur dari medan perang. Evakuasi semua orang dari klan Huangquan membuat Zhao Tai, Qian dan lainnya dengan tulus merasa lega. Meskipun saya tidak tahu apakah Raja Hantu telah menghilang, tapi setidaknya dia aman sekarang. Perhatian semua orang di lapangan terfokus pada tempat di mana Raja Hantu menghilang, atau melihat tim Huangquan Men yang mundur. Tapi mata Xiao Nunu tertuju pada pemuda yang memegang pedang surgawi Phoenix merah. Siapa orang itu? Qian melirik Xiao Nunu dan bertanya dengan santai. Xiao Nunu tidak berkata apa-apa. Zhao Tai, yang berdiri di sampingnya, mengangkat matanya sedikit dan berkata dengan penuh kesungguhan, Tuan muda dari klan pedang Tiangan. Feng Hanyu, Phoenix dalam pedang. Bersambung.